dan akan ada sesi khusus juga untuk akhir pekan di Masjid At-Tauhid. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur
اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan bagi kita, sehingga dengannya kita diberikan kemudahan melangkahkan kaki kita di dalam rangka istijabatulillah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita niatkan berangkat dari tempat kita berada sampai di rumah Allah yang mulia ini adalah semata-mata karenanya, mengharapkan ridhonya, sehingga kelak Allah memantaskan bagi kita mendapatkan ridha Allah di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, khatib berwasiat terlebih dahulu bagi khatib dan umumnya kepada para jamaah. Marilah melalui mimbar Jumat yang mulia ini, mari kita perbaharui keimanan dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya iman kita ada kalanya mengalami naik dan ada pula mengalaminya masa surut. Dan di antara yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita mendekatkan diri kita dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Akan tetapi yang bisa melemahkan iman kita adalah di antaranya ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketakwaan menjadi benteng. Ketakwaan bisa menjadi sebagai sebuah energi di dalam rangka mengakselerasi nilai keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang mendapatkan predikat makhluk yang terbaik, mendapatkan predikat manusia yang terbaik, mendapatkan predikat sebagai hamba Allah yang terbaik. Karena ternyata ukuran hamba yang terbaik bukanlah diukur tentang banyaknya harta, bukanlah tentang tingginya jabatan maupun kekuasaan, ataupun lamanya umur yang telah dilalui di atas muka bumi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkannya di dalam kemuliaan diri seorang hamba, di dalam ketakwaan yang dimilikinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Banyak definisi di antara para ulama mengenai bagaimana definisi akan takwa itu. Bahkan ada di antaranya yang menggambarkan ketakwaan ini telah direfleksikan oleh para anbiya wal mursalin sebelum kita hari ini, bahkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh para guru-guru kita, yang disebutkan oleh para alim, takwa itu seperti Nabi Nuh alaihi salam yang telah berdakwah 950 tahun namanya tanpa mengenal kata henti. Takwa juga adalah sebagaimana relanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail menjalankan perintah Allah di dalam rangka mengorbankan yang dicintainya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan takwa juga sebagaimana dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam tatkala menampik ajakan seorang wanita yang memiliki kedudukan di dalam rangka mengajaknya bermaksiat. Maka takwa memiliki begitu banyak dimensi di dalam aktivitas kehidupan seorang hamba. Namun di dalam refleksi kesimpulan daripada takwa adalah ketika seseorang mampu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karenanya, ketika kita hari ini berada di dalam bulan suci Ramadan, kita tentu tidak mengabaikan bahwa perjalanan kita menuju takwa menjadi yang paling esensial di dalam Ramadan kita hari ini. Terlebih ketika kita berhitung bahwa kita sudah akan mengakhiri atau akan habis daripada baru yang kedua, yaitu malam ke-20 Ramadan, di mana disebutkan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW, Ramadan itu awwalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya bagi kita kemudian menjadi orang-orang yang takut daripada apa yang sudah Allah berikan di Ramadan ini, namun ternyata belum menyebabkan kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan disebut dengan beragam sebutan, sebagai syahrul maghfirah, disebut sebagai syahrul taqwa, disebut juga syahrul Quran, syahrul ukhuwah, syahrul da'wah, syahrul tarbiyah, syahrul azim, syahrul mubarak, bahkan juga disebut dengan syahrul taubah. Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah menerima taubat yang banyak daripada diri seorang hamba kepadanya. Karena ketika kita hari ini tidak mendapatkan taubat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari taubat yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu adalah salah satu parameter kerugian kita tatkala berada di Ramadan dan belum mendapatkannya. Oleh karena itu, di dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah wahai segenap orang-orang yang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai segenap orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Karena mereka orang-orang yang bertaubat akan memiliki sebuah masa di mana kemudian mendapatkan pencerahan, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala sedikitnya memberikan dua keuntungan selain daripada yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Ketika kita melakukan taubat itu dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua hal. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum. Taubat yang sebenar-benarnya niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang dihapuskan sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kalian. Kesalahan-kesalahan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yudkhilukum jannah, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara keberuntungan yang akan didapatkan manakala seseorang hamba melakukan taubatan dengan taubatan nasuha.
Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada di antara kita yang hidup tidak pernah memiliki dosa dan kesalahan. Kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu pernah berbuat dosa, punya kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang berdosa, yang berbuat salah adalah yang bersegera bertaubat kepada Allah. Maka taubat juga disebut oleh para ulama ar-ruju' ilallah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih menyukai hambanya yang bertaubat melebihi seorang hamba yang ketika dia berjalan bersama dengan unta yang berisi perbekalan di atasnya, namun kemudian tatkala dia istirahat maka hilanglah sang unta itu. Dan ketika dia mencari hingga tidak bertemu, akhirnya sang pemilik unta ini pun istirahat. Dan ketika dia bangun, dia mendapatkan unta itu sudah kembali berada di sampingnya. Sehingga dia mengatakan, wahai Tuhan, wahai unta, Tuhanku sudah ditemukan. Karena sebegitu gembiranya. Dan ternyata seseorang yang melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih gembira, Allah lebih senang daripada seorang yang tadi telah disebutkan dalam kisah tersebut. Oleh karenanya di dalam kesempatan Jumat yang singkat ini, sedikitnya seseorang ketika taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan memiliki begitu banyak kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya. Yang pertama adalah kemudahan di mana Allah akan mudahkan dalam hatinya muncul rasa nikmat beribadah. Kalau hari ini sholat kita terasa hambar, doa kita tidak terasa khidmat, bahkan membaca Quran kita terasa letih dan menjemukan, bukan tidak mungkin karena dosa-dosa yang kita miliki menjadi karat di dalam hati kita. Bahkan ketika kita hadir di dalam aktivitas memenuhi panggilan Allah dalam melakukan ibadah salat Jumat, namun justru hanya menggunakan sebagai istirahat siang, maka bukan tidak mungkin salah satu pertanda hati kita juga banyak dijangkiti dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membersihkannya selain permohonan ampun adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertaubat, Allah akan mudahkan di dalam hatinya muncul rasa nikmat beribadah. Ketika dia sholat, dia akan menikmati sholatnya. Ketika dia puasa, dia bukan cuma sekedar menahan lapar, haus dan dahaga, akan tetapi ketika itu dia merasakan nikmatnya berkhalwat kepada Allah, nikmatnya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya saat melakukan ibadah, maka hatinya bahagia saat melakukannya, termasuk di dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Yang kedua, seseorang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan di dalam menegakkan amalan-amalan sunnah. Karena selain yang wajib dia akan lakukan, karena dia tidak ingin mengulangi kekeliruan, kesalahan, kekhilafan yang telah dilakukan pada masa sebelumnya, maka kemudian dia akan menutupi seluruh kewajiban sekuat tenaga, namun tidak berhenti pada titik itu. Dia akan menambahkan dengan amalan-amalan sunnah, mulai memburu amal-amal lain sebagai upaya menutup kekurangannya. Dia sadar mungkin beberapa waktu yang lampau banyak meninggalkan aktivitas sholat yang 5 waktu. Maka begitu dia telah bertaubat kepada Allah, dia menjaga sholat yang 5 waktu plus di kemudian harinya ditambahkan dengan sholat-sholat sunnah yang mengiringinya, baik sholat sunnah rawatib, baik daripada sholat sunnatul lail, baik sholat sunnah duha dan yang lain sebagainya yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Termasuk ketika bila dia telah berzakat, maka dia tidak berhenti pada tataran zakat. Dia akan memperbanyak infak, sedekah, wakaf yang dikeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ciri orang yang kemudian taubatnya Allah Subhanahu wa taala terima. Yang ketiga, Allah akan mudahkan baginya bertemu dengan kawan-kawan yang saleh. Karena ketika seseorang bertaubat, namun ternyata lingkungannya masih berada dalam lingkungan yang buruk, tidak melakukan proses hijrah, maka bukan tidak mungkin, kemungkinan besar dia akan mengalami pengulangan kembali daripada aktivitas-aktivitas kesalahan, dosa maupun maksiat yang dilakukan. Tapi sebaliknya, bila taubatnya diterima oleh Allah SWT, Allah akan mudahkan dia bertemu dengan teman-teman yang soleh, bertemu dengan kawan-kawan yang soleh, bertemu dengan sahabat-sahabat yang soleh, yang kemudian Allah hadirkan kawan-kawan yang soleh itu di dalam perjalanan taubatnya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hatinya menerima nasihat.
seseorang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kelak akan mudahkan hatinya menerima nasihat. Karena sesungguhnya nasihat itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena disebutkan di dalam surah Ad-Dzariyat ayat ke-55, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah berikan peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam suratul Asr, orang-orang yang kemudian tidak tergolong dalam kelompok yang merugi adalah selain mereka illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaitu ketika dia bukan hanya saja beriman dan beramal soleh, tapi saling menasehati di dalam al-haq, di dalam kebenaran. Dan ketika kita berbicara kebenaran, kita tidak memandang apakah dia sebagai seorang atasan ataupun bawahan, apakah dia sebagai orang tua ataupun seorang anak, apakah dia sebagai seorang yang memiliki kekayaan atau kalangan yang papa. Karena sesungguhnya ketika nasihat itu bahkan dihadirkan dari seorang mulut anak yang belum berusia balik, tapi ketika memiliki nilai kebenaran, maka sungguh itu akan memberikan sebuah kebaikan yang demikian luar biasa di sisi Allah. Teringat kisah bagaimana ketika seorang Imam Abu Hanifah tatkala itu melihat ada seorang anak kecil yang kemudian membakar daripada ranting-ranting. Dan tatkala sedang membakar ranting-ranting, dia bilang, "Nah, kalau kamu bakar ranting-ranting ini, maka kamu tidak akan mendapatkan api yang besar." Maka ketika itu beliau mengatakan, "Bukankah Anda Syekh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah yang terkenal itu?" "Ya, orang-orang menganggap saya seperti itu." "Maka ketahuilah wahai Syekh, bukankah api yang besar itu diawali daripada api yang kecil?" Maka saat itu betullah wahai engkau anak muda, dan aku telah salah mengingatkan akanmu akan hal tersebut. Maka ini adalah ciri bagaimana seorang alim sekalipun menerima nasihat dari seorang anak yang bisa dikatakan berusia masih belia. Karena di dalam koridor seseorang yang mendapatkan nasihat, kita tidak pernah bisa menduga dari lisan manakah nasihat itu kemudian akan menghadirkan kebaikan di dalam hidup kita. Oleh karenanya, seseorang yang dia taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan lembut, hatinya akan mudah untuk masuknya hidayah Allah Subhanahu wa taala saat menerima nasihat kebaikan, sehingga perilaku yang dimilikinya terjaga dari keburukan-keburukan. Dan yang terakhir, seseorang yang kemudian ciri diterima taubatnya, Allah akan mudahkan air mata keluar dari atas dua matanya. Karena apa? Karena sesungguhnya Nabi SAW mengingatkan ada dua mata yang akan menjaga pemiliknya daripada panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu mata yang takut dan menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mata yang berjaga di dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masuk di Ramadan terakhir ini, tapi kita tidak pernah meneteskan air mata, merasa dosa-dosa kita adalah berada dalam zona yang aman, bahwa kita seakan-akan merasa memiliki kesucian sehingga sulit untuk meneteskan air mata, jangan-jangan inilah tipu daya yang sedang dilakukan syaitan semenjak sebelum Ramadan. Maka hari ini bagi kita, gunakan waktu-waktu malam kita wabil khusus sebagai waktu berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai satu kesempatan yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, bahwa di dalam Ramadan ini ada satu malam yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan itulah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Maka ketika kita maknai man qama Lailatul Qadar, maka siapa yang menghidupkan, mendirikan malam Al-Qadar. Maksudnya bagaimana? Dengan melakukan aktivitas sholat isya secara berjamaah, sholat subuh secara berjamaah. Menurut para ulama, minimal kita akan mencari malam Lailatul Qadar itu. Di dalam 10 malam terakhir, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, peluangnya adalah di 10 malam terakhir, wabil khusus di malam-malam yang ganjil. Maka kejar sholat wajib yang ada di waktu malam dan pagi hari itu. Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Karena ketika seseorang melakukan sholat isya berjamaah, maka Allah mencatatkan setengah sebagaimana dia melakukan sholat setengah malam penuh. Dan setengah malam yang lain dia lakukan ketika dia melakukan sholat subuh secara berjamaah.
Kemudian dia hidupkan dengan membaca Al-Quran, dengan mendirikan salatul lail, termasuk bermuhasabah, berzikir, berdoa, meneteskan air mata sembari mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabb yang Maha Pemaaf. Engkau tidak pernah memanggil seseorang itu dengan keburukan, wahai pezina, wahai pencuri, wahai pelaku kejahatan, tapi Engkau melakukan panggilan yang sangat lembut kepada setiap hamba-hambamu yang sering melakukan dosa dan maksiat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang sering melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Because our sin is not greater than God's mercy. Karena dosa-dosa kita tidak lebih hebat daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tuhibbul afwa fa'fu an. Maka cintai kami ya Allah, cintai kami yang memohon maaf kepadamu, karena Engkau adalah Rabb yang Maha Pemaaf. Karena seseorang tak kala dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang dimintakannya kepada Allah, bukan hanya saja dihapuskan kesalahan dosanya di dalam catatan amalnya, tapi juga bekas atau asar daripada dosa dan maksiat yang tercatat di buku amal pun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah di beberapa waktu malam terakhir di akhir Ramadan ini, mari kita tingkatkan frekuensi penghambaan kita kepada Allah. Salah satunya dengan memperbanyak taubat, dengan banyak berzikir, dengan memperbanyak doa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memantaskan kita menjadi bagian min ahli Lailatul Qadar yang insyaallah berpeluang menjadi pemenang di dalam Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ja'alana Allah wa iyyakum min ibadihi salihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral hadirin wash-shaimin rahimakumullah. Sebelum kita mengakhiri khutbah yang kedua ini, marilah kita tanggalkan pakaian kesombongan di dalam hati-hati kita. Mari kita tengadahkan kedua belah tangan kita, bermunajat kepada Allah, Rabb yang maha mengabulkan segala doa yang diminta oleh setiap hamba. Karena sungguh Nabi SAW menyebutkan ada 3 kelompok orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah as-shaim hatta yuftira, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa.
Oleh karenanya, mari sejenak kita menengadahkan tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, kebaikan ahli keluarga kita, kebaikan bagi negeri kita, dan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudara-saudara kita berada. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك التوابين واجعلني من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول استووا استقيموا صفوفكم فلا تسوية من تمام الصلاة وإسراف النصف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما
كفروا لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ونجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا من المسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على
Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, mohon sebentar sebelum kita bersalam-salaman, kita bacakan doa buat salah satu saudara kita, yaitu Ibu Ivana Lubis. InsyaAllah semoga Allah sembuhkan daripada sakitnya, Allah berikan kepulihan daripada ujian, daripada kesehatannya. InsyaAllah Allah berikan yang terbaik atas ketetapannya. Ala hadhihi ni'mah wa nikmatin salih Muhammadin Mustafa Rasulullah SAW. Wa la khususan ila ruhi wal jasadi Ibu Ivana Lubis. Allah syifa'an ajilan syifa'an la yughadiru saqaman birahmatir rahimin. Sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu